Selamat malam. 1 jam lebih dekat malam ini akan menghadirkan seseorang yang mungkin di tahun 2014 ini akan memimpin tanah air. Menjadi Presiden Republik Indonesia yang baru, yang ketujuh. Dia adalah seseorang yang dikabarkan memiliki banyak gebrakan. Mulai, pasti Anda ingat siapa dia kalau saya menyebutkan seseorang yang melemparkan kursi di pintu tol. Oke, itu satu. Kemudian juga ia pernah mengendarai mobil listrik. Dan kemudian sayang sekali terjadi kecelakaan, namun alhamdulillah berhasil survive. Siapa lagi kalau bukan Dahlan Iskan. Bapak, Malam, apa kabar Pak? Baik, makasih. Sehat, kayaknya Bapak lagi semangat banget ya. Masih dengan Keds-nya? Iyalah. Nggak pernah ganti sepatu Makasih. lain Pak? Iya. Kan Bapak kantoran juga kan Pak Menteri gitu loh. Yang biasanya duduk di belakang meja bekerja dengan sepatu biasa. Saya masih belum terlalu bisa menerima bahwa saya seorang menteri. Sering kalau ada teman memanggil, Pak Menteri, siapa yang dimaksud ya? Terus kemudian biasanya saya tegur, jangan panggil Pak Menteri lah, nama saya Pak Dahlan, biasanya begitu. Dan Bapak katanya udah sangat jarang duduk di meja itu ya, meja kerja. Meja lebih menteri, banyak. ya. Meja menteri jarang Pak. Ya memang selama 2 tahun lebih saya menjadi menteri, bahkan belum pernah 1 hari pun saya duduk di mejanya menteri itu. Serius? Iya, boleh Anda lihat, boleh Anda tanya teman-teman saya. 1 detik Pak nyoba meja baru gitu? Belum pernah, takut lupa berdiri nanti. Baik, ini kalau misalnya bicara tentang Dahlan Iskan, masyarakat tahunya ini beliau adalah seorang wartawan dan raja media. Boleh ya Pak ya disebut raja media Pak? Ya terserah. Ada profilnya berikut ini. Dahlan Iskan dilahirkan di Desa Kebon Dalem, Tegal Arum, Magetan, Jawa Timur pada tahun 1951. Dahlan tidak pernah tahu tepatnya tanggal dan bulan ia dilahirkan. Hingga akhirnya ia memilih 17 Agustus sebagai tanggal dan bulan kelahirannya yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia sehingga mudah untuk diingat. Dahlan Iskan mengawali karir sebagai seorang reporter surat kabar di Samarinda, Kalimantan Selatan pada tahun 1975. Setahun kemudian, ia beralih profesi menjadi wartawan majalah Tempo. Karirnya berkembang dengan baik, hingga kemudian Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pimpinan surat kabar Jawa Pos sejak tahun 1982 hingga sekarang. Dahlan dianggap sukses memimpin surat kabar Jawa Pos, yang awalnya hanya koran daerah yang hampir gulung tikar menjadi koran nasional dengan oplah yang sangat fantastis. Perlahan tapi pasti, prestasi itu membawa Dahlan Iskan ke posisi penting berikutnya, yaitu Direktur Utama PLN di akhir tahun 2009. Gebrakan Dahlan di PLN membuat kagum Presiden SBY yang lantas mengangkatnya menjadi Menteri BUMN di tahun 2011, menggantikan Mustafa Abu Bakar. Semenjak menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan melakukan beberapa gebrakan. Salah satunya adalah membersihkan BUMN dari korupsi. Pada Desember 2012, Dahlan memperkenalkan secara resmi mobil sport listrik buatan anak bangsa, Tukushi. Namun sayang, saat menjajal mobil listrik yang dikemudikan oleh Dahlan Iskan dan mekaniknya tersebut, mengalami kecelakaan di Magetan tahun 2013 lalu, setelah mengalami masalah pada rem. Dahlan Iskan adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Saat ini, suami dari istri yang bernama Nafisah Sabri dan ayah dari Azrul Ananda dan Isna Fitriana ini sedang mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Namun ia berjanji tidak akan menggunakan grup Jawa Pos untuk kepentingannya di konvensi dan akan menjaga profesionalitas medianya dalam pemberitaan konvensi. Janji Bapak sudah dipegang Pak, bahwa akan menjaga netralitas media dari... Saya sekarang formal tidak memimpin lagi Jawa Pos dan teman-teman juga sepakat seperti itu. Bahkan pesan saya kepada teman-teman semua, jangan mengorbankan bisnis media untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Karena media itu bisnis seumur hidup. Media itu bisnis kepercayaan. Kalau Anda menggunakan media untuk katakanlah melulu untuk publikasi saya, kemudian membenci yang lain, pasti
itu namanya mengorbankan bisnis media untuk kepentingan sesaat. Pemilu ini kan hanya sesaat. Karena itu teman-teman mengambil sikap bahwa mungkin memang sering memberitakan saya, tetapi juga sering memberitakan yang lain-lain. Sehingga tidak ada misalnya memblokir tokoh A, memblokir tokoh B, memblokir partai A, memblokir partai B. Mungkin teman-teman dari Demokrat juga agak jengkel bahwa padahal kan ikut konvensi Partai Demokrat, tapi kok korannya tidak memihak secara penuh Partai Demokrat. Nah itu saya sama sekali memang tidak ingin menggunakan media seperti itu. Tapi Ya. bahwa koran Bapak di halaman depannya setiap hari selalu ada tentang Dahlan Iskan, Bapak tahu ya? Setiap hari saya kira enggak lah ya. Setiap hari saya kira enggak. Tapi bahwa sering ya, tetapi yang lain juga sering begitu. Dan memang saya akui bahwa teman-teman media di grup Jawa Pos itu kan semua anak buah saya, semua kader saya, kader wartawan maksudnya dari saya, dan mereka menganggap saya gurunya. Kalau mereka bersimpati kepada saya kira tidak bisa dielakkan. Ya. Bukan berarti untuk dalam tanda kutip menjilat Bapak gitu. Saya kira tidak lagi, karena formal saya sudah tidak memimpin di situ. Saya ingin Pak Dahlan Iskan mengukur diri begitu. Seberapa populer sih Bapak di mata masyarakat? Ada jawabannya Pak, berikut ini. Saya cuma dengar aja Pak, dengar suara dia, namanya orangnya nggak tahu. Menteri BUMN ya? Belum tahu orangnya. Belum pernah dengar namanya? Belum dengar namanya. Nggak kenal Pak, baru kenal namanya sekarang. Dia merupakan pengusaha yang terkenal. Kayaknya orangnya tegas gitu ya Pak ya? Yang waktu itu dia di jalan tol, dia karena tiketingnya lama jadi dia gebrak di situ. Orangnya cerdas, yang jelas cerdas. Kelihatannya masih mau turun, cuman kalau turun ke bawah banget sih belum. Mungkin sebelum dia jadi nyapres tuh mungkin dia cari image dulu kali ya, barangkali. Kalau dia menjadi capres ya mungkin Cocok-cocok aja, seperti itu. Meskipun saya nggak kenal siapapun capresnya, yang penting saya sebagai rakyat kecil, semuanya keseluruhan, seluruh rakyat Indonesia diperhatikan betul-betul. Nah, ada yang kenal, ada yang enggak? Seberapa yakin nih Bapak akan bisa Ya dari memenangkan kira-kira konvensi? 10 tadi yang nggak kenal kan 2. Jadi 8, lumayan lah. Jadi Memang saya masih menyadari pede ya? itu. Saya menyadari itu. Posisi saya sebagai bukan orang Jakarta waktu itu, kemudian posisi saya sebagai Menteri BUMN, saya kira memang tidak memungkinkan saya terlalu populer, karena sebagai Menteri BUMN saya harus sering membuat keputusan yang harus berani tidak populer. Dan bagi saya itu tidak apa-apa, begitu. Kan tidak jadi presiden kan tidak apa-apa. Nah itu dia yang saya mau tanya. Kalau Bapak kemudian tidak keluar sebagai pemenang konvensi, gimana? Atau jangan-jangan emang itu orang saya nggak mau jadi presiden kok misalnya? Tentu kalau apakah pengen jadi presiden ya pengen, tetapi pengen betul tidak. Begitu. Ya. Baik, ini kita kasih semangat dulu untuk Pak Dahlan Iskan. Makasih. Ada beberapa artikel, sebetulnya artikel tentang Pak Dahlan Iskan ini banyak sekali Bapak. Tapi kita nggak bisa semuanya tampilkan, salah satu aja. Berikut ini yang pertama. Dalam kenaikan LPG. Apa tuh Pak? Kenapa kok pokoknya salah saya gitu? Pokoknya salah saya ingat banget waktu itu. Iya, Kenapa karena tuh, Pak? begini, saya lihat ke semua orang kan kok menghindar, semua orang kok melempar tanggung Semua orang tuh jawab. siapa aja? Ya waktu itu kan kalau Para wawancara di pejabat. TV kan selalu begitu. Ya sudahlah, ini harus ada yang ambil tanggung jawab. Karena saya aja ambil tanggung jawab. Sudah, ini semua salah saya. Oh, bilang kok gitu? Kenapa? Ya kan harus ada yang ambil tanggung jawab. Dan yang penting kan setelah ambil tanggung jawab, apa yang harus dilakukan? Kemudian kita turunkan harga LPG yang semula naiknya begitu drastis, tinggal naik sedikit Kalau sekali. bukan salah Bapak ya nggak usah. Nggak pokoknya apa-apa, salah saya. hidup harus begitu. Hidup harus Tapi begitu. untuk masyarakat ada yang mengatakan Dahlan Iskan kok lebay gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang saya bilang tadi, bahwa menjadi Menteri BUMN tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa pengen populer, tidak bisa. Kadang-kadang harus mengambil keputusan yang tidak populer. Atau justru dengan mengatakan pokoknya salah saya adalah untuk demi kepopuleran. Tentu tidak ada di balik otak saya, tidak ada seperti itu kebiasaan saja. Saya kebiasaan bahwa kalau kebiasaan begini, kalau tidak ada orang yang mau bertanggung jawab, saya mau bertanggung jawab. Gitu.
Apapun itu ya. Apapun, ya, apa aja. Baik, kita lihat artikel yang kedua. Dahlan, laporkan pemerasan DPR kepada BUMN. Betul Pak? Ya waktu itu kan teman-teman dari direksi BUMN melapor seperti itu, ya kita teruskan aja gitu. Dan gara-gara ini Bapak ini kucing-kucingan terus ya sama DPR-nya dipanggil? Rasanya sudah sejak dulu, sejak sebelum itu saya sudah kucing-kucingan. Sejak jadi dirut PLN saya sudah kucing-kucingan. Kenapa sih Pak? Kok menghindari gitu? Ya kita ini sebagai orang timur kadang-kadang sulit melakukan perlawanan frontal. Sehingga misalnya begini, ketika saya jadi dirut PLN, kalau menjelang hari raya begitu, kita menyusun strategi. Pasti nanti ada permintaan THR ini. Ayo apa yang kita lakukan? Nah, jadi sudah lama seperti itu. Baik, Pak Dahlan kita lanjutkan ya. Masih banyak perbincangan nih, masih ada 10 lembar lagi di sini. Saat lagi kami kembali. Misalnya bantuan Maumere, kemudian korupsi 37 triliun, kemudian anak saya Asrul Ananjat jualan genset.